Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada saat ini dan selama ini, nikmat yang tidak mungkin kita bisa kalkulasikan, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang harus benar-benar kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk mempelajari agama, nikmat menuntut ilmu, yang dengannya kita bisa mengerti tentang Rabb kita Jalla wa'ala. Kita semakin mencintainya dan kita tahu jalan menuju kepadanya. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, marilah kita syukuri nikmat ini agar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut. Maka perbanyaklah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan nikmat yang begitu banyak tersebut. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah kita kembali dipertemukan dengan Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang sangat karismatik, berilmu, dan mendedikasikan waktu dan umur beliau untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuh wa la nuzakki 'ala Allahi ahad. Dan itu terlihat dari karya-karya beliau dan bagaimana beliau menghabiskan waktu selama hidup beliau. Dan sebuah kehormatan ketika kita bisa bersama dengan salah satu karya beliau, karya yang bernama Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, bersyukurlah kepada Rabbul Alamin, karena inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya ditempuh oleh setiap muslim. Maka marilah kita awali perjumpaan kita dengan rasa syukur, sebagaimana marilah kita memberikan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita telah melewati dua bab ikhlas dan bab taubat, dan sekarang kita bersama dengan bab yang ketiga, bab sabar. Dan kita telah menyelesaikan ayat-ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tentu saja ini semua berkat taufik dan kemudahan dari Allah. Dan dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita sudah berusaha menjelaskan dan belajar surat Ali Imran ayat 200 ketika Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan kuat-kuatan kesabaran. Isbiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaranmu, panjang-panjangan nafas kesabaran. Warabitu, dan tetap berada di pos ribat,
tetap berada di posmu. Ribat pada dasarnya pos-pos perbatasan, menjaga perbatasan. Jadi jangan beranjak, tetap di posmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan apabila kita bisa lakukan itu semua, la'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung. Keberuntungan itu bukan datang begitu saja, jamaah. Keberuntungan dalam hidup itu diundang dengan kesabaran. Jadi kita bisa undang keberuntungan kita masing-masing. Kita bisa undang keberuntungan kita masing-masing dengan apa? Dengan sabar dan musabarah. Lalu tetap di pos kita, dan tetap di pos di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Nawawi rahimahullah mengajak kita untuk mengerti hakikat dari kehidupan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, bahwa Allah pasti akan menguji kita dari rasa takut, gelisah, lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, kebun kita. Tapi nggak berhenti sampai di sana. Lalu Allah berfirman, wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira. Masya Allah ya, setelah Allah bilang kita akan mengalami rasa takut, rasa lapar, lalu kekurangan uang, bisnis kita mungkin seret pada hari-hari ini, bukannya ditutup dengan ancaman dan kekhawatiran, justru Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Subhanallah. Jadi kegembiraan itu ternyata bisa dirasa di tengah puing-puing musibah dan bencana, dengan syarat sabar. Lalu Al-Imam Nawawi mengajak kita ke surat Az-Zumar ayat 10, memberitahukan kita apa sih pahala kesabaran. Berapa banyak sih yang Anda dapat kalau Anda bisa sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan Allah akan memberikan pahala dan ganjaran kepada orang-orang yang sabar secara sempurna, tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Bighairi hisab, tanpa ada batas. Allah nggak bilang 10 kali lipat. Allah tidak menyatakan 20 kali lipat. Allah tidak mengatakan 700 kali lipat seperti sedekah. Allah berfirman bighairi hisab, tanpa batas. Subhanallah, tanpa batas. Dan hadirin yang Allah muliakan, bukan hanya pahala, bukan hanya kegembiraan, tapi sabar juga merupakan cara mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman di sebuah ayat yang dibawakan Imam Nawawi untuk kita dalam surat Al-Baqarah 153, ista'inu bis sabri was salah. Oh, sebelum itu kita ke surat Asy-Syura dulu ya, jamaah. Imam Nawawi mengajak kita ke surat Asy-Syura dulu ayat 43, menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang sabar dan memaafkan, atau kesabaran dan memaafkan, adalah hal yang tepat, hal yang benar, hal yang disyukuri, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkelas, oleh high class. Jadi high class, oleh orang-orang yang punya tekad yang besar, cita-cita yang tinggi. Walaman sabara wa ghafar,
Dan sungguh barang siapa yang sabar dan memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, itu adalah perkara yang benar dan tepat dan disyukuri, dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang berkelas, orang-orang yang punya cita-cita yang tinggi. Gak setiap orang, gak setiap orang. Ini adalah karakter yang mahal dan mewah serta berkelas. Mahal, mewah, dan berkelas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Maka kalau kita merasa berkelas, atau selama ini diklaim oleh banyak orang kita ini orang yang berkelas, udah punya sifat ini atau belum? Kalau masih pendendam, masih baper, rasanya kita perlu evaluasi diri. Dan ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Orang lain kita husnudzon, kita baik sangka. Untuk kita ini udah jadi orang yang berkelas belum ya? Udah punya cita-cita tinggi atau belum? Maka lihat, sabar dan punya hobi memaafkan apa tidak? Sabar dan punya hobi memaafkan apa tidak? Dan itulah sifat-sifat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat sahabat radhiyallahu taala anhum. Itulah mereka, dan semoga kita bisa meneladani mereka. Amin ya rabbal alamin. Lalu jamaah sekalian, Imam Nawawi mengajak kita ke surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sabar itu media agar kita ditolong oleh Allah. Ingin ditolong oleh Allah, sabar. Lalu salat. Sabar, salat. Sabar, salat. Bukan curcol, bukan membeberkan di sosial media kita, bukan mencari simpati dari manusia. Kalau ingin ditolong oleh Allah, sabar dan sholat, sabar dan sholat, sabar dan sholat. Tapi berat Ustadz, sepakat, berat. Gak ada yang mengatakan mudah. Wong Allah subhanahu wa ta'ala berfirman itu berat. Coba kita buka ayat yang mirip dengan ini sebelumnya di Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan itu perkara besar. Itu nggak mudah, itu besar, berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang-orang yang yakin mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang yakin dengan pertemuan bersama Rabb-nya lah yang bisa sabar. Jangan berpikir kita bisa sabar kalau iman kita kurang. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir itu motor kesabaran. Lalu ayat yang terakhir, Imam Nawawi membawa kita ke surat Muhammad ayat 31. Lagi-lagi sebuah fakta kehidupan, walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, sampai kami melihat siapa orang-orang yang berjihad dan berjuang dari kalian dan orang-orang yang sabar. Siapa yang berjuang dan siapa yang sabar di antara kalian. Lalu Allah tutup ayat ini dengan menyatakan, dan kami akan menguji khobar kalian, berita, kalimat yang kalian ucapkan, dan ahwal kalian. Itu semua diuji oleh Allah. Klaim kalian.
Apa yang kalian proklamirkan. Ini seperti surat Al-Ankabut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan keimanan, mengucapkan kami beriman, dan mereka nggak diuji? Allah akan uji. Dan kami telah uji umat-umat sebelum mereka. Sehingga Allah melihat dengan jelas alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Siapa yang jujur, dan Allah melihat dengan jelas siapa yang berbohong. Hadirin, ayat-ayat yang sangat sangat apik ya dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Sangat sangat membantu kita dan benar-benar membantu kita untuk melihat kehidupan secara global, bahwa dunia ini adalah tempat ujian, dan ujian untuk membuktikan kejujuran kita, kesabaran kita, perjuangan kita, bahwa kita pasti akan merasakan sakit, merasakan kekurangan harta, dan itu semua. Tapi bukan itu inti kehidupan. Wabashiris sabirin, tapi kalian akan gembira dengan catatan kalian sabar. Jadi inti kegembiraan itu bukan punya duit, inti kegembiraan itu bukan punya kesehatan, inti kegembiraan itu bukan punya fasilitas, bukan punya kebun, bukan punya lahan, bukan punya tanah. Inti kegembiraan itu kesabaran. Ketika kita merasa gak punya apa-apa, karena semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, dan itulah yang membuat kita sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang sabar? Yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat-ayat yang menunjukkan betapa Imam Nawawi diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa membawakan hanya beberapa ayat, tapi membuat kita memahami arti kehidupan secara global. Ini luar biasa jemaah. Itu Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah. Iya. Setelah beliau membawakan ayat-ayat di atas, lalu beliau mengajak kita semua untuk melangkah menuju hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadits yang pertama adalah hadits Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan merahmati seluruh umat Islam. Dan itu yang dinasihatkan beliau kepada kita di muqaddimah. Dan kita berusaha amalkan dengan segala keterbatasan kita. Dengan segala keterbatasan kita. Hadirin yang Allah muliakan. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan.
dan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah, kedua hal tersebut memenuhi seluruh ruang di antara langit-langit dan bumi. Wassalatu nur. Salat itu nur, cahaya. Wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu burhan. Wassabru diya. Dan sabar itu diya. Sengaja saya tidak terjemahkan karena ada pembahasan khusus masalah ini. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Quran itu menjadi hujjah bagi engkau atau menjadi bumerang bagi engkau. Kullun nas yagdu. Setiap manusia itu beraktivitas di waktu pagi. Fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Maka setiap insan itu membeli dirinya sendiri. Atau maaf, menjual dirinya sendiri. Setiap insan menjual dirinya sendiri. Ada yang membebaskan dirinya dan ada yang menghancurkan dirinya. Nanti kita akan bahas maknanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadirin Allah muliakan. Inilah hadis yang sangat luar biasa. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa hadzal hadithu aslun azim min usulil Islam. Hadis ini adalah pondasi yang agung dari pondasi-pondasi agama Islam. Dan hadis ini mencakup muhimmat min qawaidil Islam. Mencakup kaidah-kaidah penting di dalam agama Islam. Kaidah-kaidah penting di dalam agama Islam. Hadirin Allah muliakan, dan ini juga diamini para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan hadzal hadits aslun azim min usulil Islam. Sama seperti Imam Nawawi rahimahullah. Hadis ini adalah pondasi yang sangat agung dari pondasi-pondasi agama Islam. Ini hadis yang sangat penting sekali. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa sebelum kita masuk ke redaksinya, kita berkenalan sebentar dengan sahabat yang meriwayatkannya. Beliau adalah Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Adapun nama beliau ternyata terjadi perbedaan, hadirin. Cukup lumayan. Ada yang menyatakan nama beliau adalah Al-Harith bin Asim, sebagaimana kita lihat. Ada yang mengatakan Al-Harith bin Al-Harith. Ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan Ka'ab bin Asim, ada yang mengatakan Ka'ab bin Ka'ab, dan lain-lain. Tapi intinya Abu Malik Al-Asy'ari. Dan hadirin yang Allah muliakan, singkat saja bahwa Abu Malik Al-Asy'ari ini itu beliau pada akhirnya tinggal di Syam dan wafat di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi wafat di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala karena ta'un, karena wabah ta'un yang terjadi pada saat itu. Jadi beliau salah satu sosok atau sahabat yang wafat karena wabah. Gitu hadirin sekalian. Yang wafat karena wabah. Di antara para sahabat-sahabat mulia.
Jadi hadirin yang Allah muliakan, dan selain beliau ada nama-nama besar lainnya seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan lain-lain. Nah, hadirin yang Allah muliakan, sedikit saja sebelum kita masuk, coba kita lihat bahwa sebagian nama-nama besar atau ada nama-nama besar yang wafat karena wabah. Jadi wafat karena wabah itu bukan kegagalan, jamaah. Sebagaimana sehat selama wabah atau pandemi bukan bukti kesuksesan, bukan bukti Allah sayang sama kita, bukan. Allah memuliakan kita, bukan juga. Sebagaimana ketika hasil tes kita positif, lalu orang itu setelah positif kondisinya memburuk dan wafat, itu bukan artinya Allah benci dengan dia. Bukan. Ini buktinya. Para sahabat-sahabat ada yang wafat karena taun, wafat karena wabah. Apakah itu membuat mereka duduk di kursi pesakitan lalu menjadi pecundang? Enggak. Mereka adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi SAW. Ini yang perlu kita dudukkan. Karena banyak manusia salah kaprah. Sebagaimana yang Allah firmankan, kesalahkaprahan itu dalam surat apa? Surat Al-Fajr. Ayat 15 dan ayat 16, lalu awal ayat 17. Allah berfirman, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah menguji dia, ingat bottom line kan, menguji. Allah berikan kemuliaan dunia, Allah berikan fasilitas-fasilitas dunia, diantaranya kesehatan, kekayaan, harta, jabatan, kekuasaan. Lalu dia serta-merta mengatakan Robbi akroman, Robku telah memuliakanku. Ini ketika pandemi ini sehat terus dari awal sampai akhir, sehat. Yang lain bisnisnya jatuh, dia bisnisnya naik, jamaah. Bisnisnya naik. Lancar semuanya deh. Bisa beli aset di hari-hari ini. Jadi bukan hanya pemenuhan, dia beli aset. Terus dia bilang, Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtala. Lalu kita melangkah ke ayat berikutnya. Adapun ketika Robnya menguji dia, lagi-lagi Allah bilang menguji. Faqadara alaihi rizqahu. Allah susahkan, sempitkan, sedikitkan rizkinya. Jobless, bisnis goyang, nggak ada pemasukan, penjualan minim, sakit, hasil swab positif. Maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Robku telah menjatuhkan dan melemahkanku. Apa kata Allah? Kalla, bukan begitu. Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan. Bukan itu. Karena semuanya hanyalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kesulitan duniawi, dengan keburukan duniawi, wal khairi, atau dan kebaikan duniawi. Dan semua itu hanyalah ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35.
Hadirin Allah muliakan, contohnya seperti sahabat yang membawakan hadis ini. Beliau wafat karena ta'un atau wabah di masa Umar bin Khattab yang sangat terkenal itu. Maka sekali lagi, yang sedang terpuruk, kesulitan, yang sedang sakit, jangan pernah berkecil hati. Ini sahabat. Hadirin, setiap orang membahas hadis ini, beliau dapat pahalanya. Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala dapat pahalanya. Jadi hari ini nih, ketika kita ngaji hadis ini, beliau dapat pahalanya. Masya Allah. Nanti kalau ada yang lihat rekaman kajian kita, beliau dapat pahalanya lagi. Itu baru kajian kita nggak ada apa-apanya. Berapa ribu dan juta orang yang mempelajari hadis ini dari kitab Riyadhus Shalihin, dari kitab Arba'in Nawawiyah, dari kitab Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Subhanallah. Dan beliau dapat pahala ketika Imam Nawawi masukkan hadis beliau ke kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita camkan bahwa kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab yang paling tersebar di dunia setelah Al-Quranul Karim, dan yang paling dikaji di dalam dunia Islam setelah Al-Quranul Karim. Jadi bayangkan gak sih pahalanya kayak apa? Jadi apakah terdampak wabah itu negatif? Enggak. Bukan itu poinnya. Bukan itu. Jadi jangan salah fokus. Jangan salah fokus, hadirin. Jangan salah fokus. Sehingga kita berpikir bahwa orang yang berdampak dengan pandemi hari ini pasti dia pecundang dan harus duduk di kursi pesakitan. Enggak. Sebagaimana yang justru bagus bisnisnya, sehat, itu berarti dia dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Belum tentu. Belum tentu. Yang benar adalah yang dimuliakan orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Itu yang dimuliakan. Walaupun kita positif misalnya, bisnis kita jatuh, nggak ada yang beli, tapi kita sabar, itu wabasyiris sabirin, maka bergembiralah atau beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Ya, itulah sekilas tentang Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, yang sangat relevan dengan kita pada hari ini, sangat relevan dengan kita. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. At-tuhur syatrul iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur dengan mendomahkan ta. At-tuhur syatrul iman. At-tuhur. Jadi bukan tohur, tapi tuhur. Apa sih bedanya tuhur dan tohur? At-tuhur itu aktivitasnya, bersuci. Gitu. Bersuci, aktivitasnya. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Tapi kalau at-tohur, airnya atau media bersucinya. Airnya atau media bersucinya. At-tohur. Gitu loh. Sama kayak gini. Al-wudu, wudu tuh sama, tuhur, wudu, sama kan, polanya sama, tuhur, wudu, gitu loh. Huruf pertama dhammah, huruf kedua dhammah, huruf ketiga sukun, dan huruf terakhir tergantung konteks ya. Jadi huruf pertama dhammah, huruf kedua dhammah, huruf ketiga sukun, dan huruf keempat tergantung posisi. Wudu kan gitu, wudu, dhammah, sukun, wudu. Nah, wudu itu aktivitas berwudunya gitu loh. Wadu itu air wudu. Jadi wadu,
Boleh minta wadu nggak? Berarti dia minta air wudhu. Nah gitu jamaah. Mohon maaf, saya pengen sholat, boleh minta wadu gitu lah. Berarti minta air wudhu. Tapi saya mau wudhu. Aktivitas wudhu. Nah gitu. Aktivitas wudhu. Jelas ini hadirin. Sama kata para ulama, sahur sama suhur. Nah itu. Sahur itu makanannya. Suhur aktivitas makan sahur. Nah itu. Gitu. Mau sahur apa? Berarti mau makanannya apa? Nah gitu jemaah. Mau makanannya apa? Kalau nanya udah sahur atau udah suhur atau belum? Itu yang lebih tepat. Udah suhur atau belum? Artinya udah sudah melakukan aktivitas makan sahur atau belum gitu. Udah sahur atau belum? Udah tuh di meja. Enggak, kamu udah makan? Oh belum gitu. Maksudnya sahur itu makanannya. Itu kalau kita pakai ilmu nahu yang baku ya, tapi ya namanya sudah sudah diserap sebagai orang Indonesia, ya udah sahur lah. Sahur 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 gitu loh. Jadi itu gambaran tuhur itu aktivitas bersuci, aktivitas bersuci itu secara global. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, jadi aktivitas bersuci adalah setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Hadirin yang Allah muliakan, apa yang dimaksud bersuci itu setengah dari keimanan? Bersuci itu setengah dari keimanan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, apa yang dimaksud bersuci di dalam hadis ini? Mayoritas ulama, mayoritas al-aktsarun, mayoritas ulama, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwa yang dimaksud at-tuhur atau bersuci dalam hadis ini adalah bersuci dengan air atau yang menggantikan air dari hadas, dari hadas dan najis, sebagaimana kata Imam Rajab, dari hadas, dari hadas. Jadi bersuci dengan air seperti wudhu ya, mandi gitu ya. Jadi baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas kecil berarti wudhu. Kalau hadas besar berarti mandi. Atau yang menggantikan air. Maksudnya apa? Tayamum. Maksudnya tayamum. Itu poin. Itu mayoritas para ulama. Walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa bersuci di sini adalah bersuci maknawi. Bersuci maknawi. Hanya saja jamaah sekalian, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, itu jelas-jelas hadisnya, redaksinya al-wudu syatrul iman. Wudu itu setengah dari keimanan. Dalam hadis Ibnu Majah, isbagul wudu, menyempurnakan wudu adalah setengah dari keimanan. Makanya Al-Imam Rajab menyatakan ini menguatkan bahwa maknanya adalah wudu atau bersuci yang zahir. Bersuci yang zahir. Itu dengan air atau media lain, maksudnya tayamum, dengan sa'id atau tanah misalnya, atau debu.
Itu hadirin sekalian. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa bersuci di dalam hadis ini adalah bersuci dengan air atau bersuci secara zahir. Begitu. Nah, timbul pertanyaan, kalau gitu, kalau kita mengikuti keterangan mayoritas ulama bahwa bersuci ini adalah bersuci dengan air atau bersuci yang bermakna wudhu atau mandi, kalau itu hadas besar, lalu apa maksud bersuci itu setengah dari keimanan? Apa maksudnya bersuci setengah dari keimanan? Ada banyak keterangan, ada banyak keterangan. Tapi pada kesempatan kali ini dengan keterbatasan ilmu saya, mari kita simak keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muslim. Kata beliau, wa yahtamil an yakuna ma'nahu anna al-imana tasdiqun bil qalbi wa inqiyadun bil zahir wa huma syatrani lil iman wa taharatu mutadamminatu salati fahiya inqiyadun fil zahir. Di antara makna yang memungkinkan, kata beliau, kemungkinan maknanya bahwa iman itu terdiri dari tasdiqun bil qalbi wa inqiyadun bil zahir. Iman itu terdiri dari percaya, yakin dengan hati dan taat dengan zahir. Maksudnya apa? Maksudnya gini, iman itu secara garis besar itu punya dua unsur. Unsur yang pertama amalan hati, dan unsur yang kedua amalan zahir. Nah, itu jamaah. Amalan hati dan amalan zahir. Itu iman. Iman itu secara garis besar isinya adalah tasdik, keyakinan dan amalan-amalan hati, dan yang kedua amalan dan ibadah zahir. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, zikir, dan seterusnya. Nah, wahuma syatrani lil iman, dan itulah dua bagian dari iman. Maka bersuci yang merupakan satu kesatuan dengan sholat adalah ketaatan secara zahir. Ketaatan secara zahir. Maka dinyatakanlah bahwa dia setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Atau kalau pakai bahasa yang lebih simpel lagi, semoga Allah memberikan taufik ya. Iman itu garis besarnya adalah membersihkan hati dan membersihkan zahir. Membersihkan hati dan membersihkan zahir. Maka ketika hadis ini dijelaskan oleh mayoritas para ulama sebagai berwudu atau mandi, maka dia membersihkan zahir, dan maka dia setengahnya lagi membersihkan hati. Begitu, membersihkan hati, membersihkan hati. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan segala keterbatasan kita. Itu jemaah. Jelas ya, jadi wudhu membersihkan zahir. Kalau kita wudhu kan zahir bersih itu. Apa kumur, isin syak, isin thar, wajah, tangan kanan kiri, terus kepala, kaki bersih. Nah, itu setengah tuh. Setengahnya lagi
Anda bersihkan hati Anda dengan keyakinan dalam hati. Bersihkan dari virus yang bernama kesyirikan. Nah itu jamaah, itu tuh virus yang bernama kekufuran, virus yang bernama riya, kotoran yang bernama sum'ah, kotoran yang bernama sombong, kotoran yang bernama hasad, kotoran yang bernama males, kotoran yang bernama jiwa kerdil, kotoran yang bernama hubud dunia, cinta pada dunia, kotoran yang bernama kemaksiatan, kotoran yang bernama ketamakan terhadap dunia, kotoran yang bernama nafsu negatif, amarah yang meledak-ledak, dan seterusnya. Gitu. Jadi setengah-setengah sempurna tuh jamaah. Zohir bersih, hati bersih. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Jangan sampai kita hanya berwudu aja tapi lupa menata hati. Kita hanya semangat mandi aja tapi lupa membersihkan jiwa. Maka ini nggak benar jamaah. Kalau kita bisa menjaga wudu, maka harusnya kita lebih bisa menata hati dan membersihkan hati. Kenapa demikian? Karena hati adalah pusat dan induk. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Apabila hati baik, maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila hati rusak, maka semua jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu. Hadis Bukhari. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini setengah, ini setengah. Ini setengah, ini setengah. Dan itu yang dijelaskan. Sebagian ulama mengatakan begini, kenapa kebersihan itu atau bersuci itu setengah? Karena Islam itu takhliyah wa tahliyah, menghilangkan lalu mengisi dan menghiasi. Dan bersuci itu menghilangkan najis dan kotoran, lalu setelah itu diisi gitu loh. Dan najis dan kotoran bukan hanya zohir tapi juga hati dan batin. Nah gitu, jadi setengah. Jadi ini perspektif yang berbeda, dijelaskan ulama juga. Makanya kan saya bilang penjelasannya panjang. Kita buat mudah dengan segala keterbatasan kita tentu saja, dan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian perspektif mengatakan setengah dari keimanan itu apa sih? Keimanan itu unsurnya dua dari perspektif yang lain. Yang pertama membersihkan, yang kedua mengisi dan menghiasi. Membersihkan, yang kedua mengisi dan menghiasi. Kan gitu ya. Kan selalu demikian tuh. Kita bersihin dulu, habis itu kita isi deh. Kan banyak media kan demikian tuh. Banyak media demikian. Kita bersihkan dulu, lalu habis itu kita isi. Kita punya akuarium, terus kita mau taruh ikan hias yang bagus atau kolam ikan yang bagus. Kita bersihkan dulu tuh akuarium atau kolam ikannya, udah bersih, baru kita isi air, baru masukin ikan-ikan tersebut. Itu analogi dari satu sisi aja, bukan semuanya tentu saja. Jadi
bersihkan dulu tuh hati dan jiwa, fisik dari kesyirikan, dari ria, dari sum'ah, baru isi dengan amal-amal soleh. Begitu jemaah. Nah, ada kesamaan antara dua perspektif ini. Kalau yang tadi kata Imam Nawawi, Islam itu intinya membersihkan zohir dan batin. Dan semuanya intinya adalah kita harus bersihkan, bukan hanya zohir saja. Bukan hanya zohir saja. Tugas kita bukan hanya berwudhu saja. Tugas kita juga harus membersihkan hati. Dan itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kata beliau rahimahullah, bahwa dulu ulama-ulama klasik itu sangat perhatian terhadap membersihkan hati. Dan banyak waktu mereka habiskan untuk itu. Karena mereka tahu susahnya luar biasa. Dan di waktu yang sama itu kunci dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu kunci dari kebaikan telinga, kebaikan lisan, kebaikan mata, kebaikan tangan, kebaikan kaki, kebaikan perut, kebaikan lidah, kebaikan kemaluan, dan seterusnya. Sedangkan kita lupa fokus ke sana. Sedangkan kita lupa. Sedangkan kita kurang tertarik. Padahal Islam itu dua unsur ini harus kuat. Bukan hanya zahir, tapi juga batin. Kalau batin baik, zahir pasti baik. Tapi kalau zahir baik, belum tentu batin baik. Maka ini yang harus kita fokuskan bersama-sama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alhamdulillah dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi timbangan dan memenuhi seluruh ruang di langit-langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.